Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membongkar salah satu misteri terbesar dalam kehidupan modern. Mengapa kita begitu ahli dalam menunda-nunda hal yang penting? Ini bukan sekadar soal manajemen waktu atau kurang disiplin. Yang terjadi di otak kita sebenarnya adalah sebuah drama psikologis yang kompleks, pertarungan antara berbagai bagian dari diri kita sendiri. Neuroscience telah menemukan bahwa prokrastinasi adalah hasil dari konflik antara sistem otak kuno yang mencari kesenangan instan dan bagian otak modern yang berorientasi masa depan. Dalam video yang akan berdurasi sekitar 20 menit ini, kita akan menjelajahi 3 dimensi utama. Pertama, anatomi pertarungan internal di otak kita. Kedua, akar psikologis dan neurologis dari perilaku menunda. Dan ketiga, arsenal strategi berbasis sains yang dapat kita gunakan untuk mengambil kembali kendali. Bagi kalian yang serius ingin mengubah kebiasaan ini, tonton sampai habis karena di bagian akhir akan ada framework komprehensif yang dapat kalian terapkan mulai hari ini. Mari kita mulai dengan memahami para pemain dalam drama internal ini. Pertama, kita memiliki si perencana rasional. Ini adalah versi ideal dari diri kita yang memahami nilai waktu dan pentingnya tujuan jangka panjang. Si perencana hidup di prefrontal cortex, bagian otak yang berkembang paling akhir dalam evolusi manusia, bertanggung jawab untuk perencanaan, pengambilan keputusan kompleks, dan pengendalian impuls. Dia yang membuat to-do list, menetapkan goals, dan bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Kedua, ada si monyet instant gratification, makhluk primitif yang menghuni sistem limbik kita, pusat emosi, dan reward otak. Si monyet ini tidak peduli dengan masa depan. Yang dia inginkan hanyalah kesenangan instan dan menghindari ketidaknyamanan sekarang juga. Dalam konteks evolusi, si monyet sebenarnya membantu survival dengan mencari reward immediate seperti makanan dan menghindari bahaya, tetapi di dunia modern, insting ini menjadi maladaptif. Ketiga, kita punya si monster panik, penjaga gawang yang biasanya tertidur, tetapi bangkit dengan kekuatan penuh ketika menghadapi deadline yang mengancam atau konsekuensi serius. Monster ini adalah mekanisme pertahanan psikologis yang memaksa kita untuk bertindak ketika menghadapi tekanan eksistensial. Pertarungan antara ketiga kekuatan ini menentukan apakah kita akan produktif atau terjebak dalam siklus prokrastinasi. Yang menarik, penelitian dari Dr. Tim Pikil menunjukkan bahwa prokrastinasi pada dasarnya adalah kegagalan regulasi emosi. Kita memilih mood repair jangka pendek, merasa baik sekarang dengan mengorbankan tujuan jangka panjang. Sekarang mari kita selami lebih dalam lagi akar penyebab prokrastinasi dari sudut pandang neuroscience dan psikologi. Karena pemahaman yang mendalam inilah kunci untuk perubahan yang permanen. Dari perspektif neurologis, pertarungan antar sistem otak, pertarungan antara sistem limbik otak emosional, dan prefrontal cortex otak rasional ini ibaratnya seperti memiliki rem dan akselerator dalam mobil yang sama-sama diinjak secara bersamaan. Sistem limbik kita, rumah bagi si monyet instant gratification, adalah struktur yang jauh lebih tua dalam evolusi manusia. Bagian ini berkembang pesat pada mamalia awal dan bertanggung jawab untuk respon fight or flight, emosi dasar, dan pencarian reward segera. Ketika menghadapi tugas yang menantang, sistem limbik mengaktifkan alarm ketidaknyamanan yang kuat karena menginterpretasikannya sebagai potensi ancaman. Ancaman terhadap energi kita, ancaman terhadap kenyamanan, bahkan ancaman terhadap ego kita jika kita gagal. Sebaliknya, prefrontal cortex kita adalah perkembangan evolusioner yang relatif baru. Bagian inilah yang memungkinkan kita melakukan perencanaan kompleks, berpikir abstrak, dan menunda gratifikasi. Namun sayangnya prefrontal cortex ini seperti prosesor yang canggih tetapi mudah overheating. Dia membutuhkan glukos dan energi mental yang signifikan untuk berfungsi optimal dan mudah sekali kelelahan.
Inilah yang disebut sebagai ego depletion dalam psikologi. Fenomena di mana kapasitas self-control kita terkuras setelah melakukan berbagai keputusan dan pengendalian diri sepanjang hari. Penelitian fMRI yang dilakukan oleh Dr. Erhan Genz di Ruhr University menemukan bahwa prokrastinator kronis menunjukkan perbedaan struktural yang nyata dalam otak mereka. Specifically, mereka memiliki amigdala, bagian dari sistem limbik yang lebih besar dan lebih aktif, sementara koneksi antara amigdala dan dorsal anterior cingulate cortex yang membantu mengontrol emosi lebih lemah. Ini berarti secara harfiah, sistem alarm ketakutan mereka lebih sensitif, sementara kemampuan untuk meredakan alarm tersebut kurang berkembang. Peran neurotransmitter dopamin dan beyond dopamin sering disalahpahami sebagai hormon kebahagiaan, sebenarnya lebih tepat sebagai molekul antisipasi dan motivasi. Setiap kali kita mendapatkan notifikasi media sosial, likes, atau bahkan sekadar memenangkan game mobil, otak kita mendapatkan dopamin hit yang kecil namun konsisten. Aktivitas-aktivitas instant gratification ini menciptakan siklus dopamin yang powerful, di mana otak kita menjadi terkondisikan untuk mencari reward-reward kecil dan immediate ini. Yang lebih menarik, penelitian terbaru menunjukkan bahwa prokrastinator actually memiliki kadar dopamin yang berbeda dalam sistem mereka. Sebuah studi tahun 2018 menemukan bahwa orang dengan tendensi prokrastinasi tinggi menunjukkan pola dopamin yang mirip dengan penderita ADHD, bukan kekurangan dopamin, tetapi disregulasi dalam dopamin pathways yang membuat mereka lebih sensitif terhadap distraction dan kurang mampu mempertahankan fokus pada tugas-tugas yang kurang stimulating. Dimensi psikologis lebih dalam dari sekadar malas, pada level psikologis, prokrastinasi adalah mekanisme coping yang maladaptif untuk mengelola emosi-emosi negatif. Dr. Fuskia Sirois dari University of Sheffield menjelaskan bahwa kita tidak menunda tugas karena tugasnya bensin, tetapi karena perasaan tidak nyaman yang diasosiasikan dengan tugas tersebut, kecemasan, kebosanan, rasa tidak mampu, ketakutan akan penilaian orang lain, atau perfeksionisme. The Temporal Motivation Theory yang dikembangkan oleh Dr. Piers Steel memberikan formula matematis, motivation sama dengan expectancy kali value dibagi impulsiveness kali delay. Artinya, motivasi kita berkurang ketika kita kurang percaya bisa menyelesaikan. Ekspektansi rendah, tidak melihat nilai dalam tugas tersebut, value rendah, memiliki impulsivitas tinggi, dan deadline masih jauh. Perfeksionisme juga memainkan peran paradoksal. Banyak prokrastinator sebenarnya adalah perfeksionis yang takut memulai, karena khawatir hasilnya tidak akan sempurna. Mereka memilih untuk tidak mencoba sama sekali daripada mencoba dan berisiko gagal mencapai standar tinggi mereka sendiri. Ini menciptakan self-fulfilling prophecy di mana penundaan justru menjamin kegagalan yang mereka takuti. Aspek identitas dan self-concept. Yang paling dalam, prokrastinasi seringkali berkaitan dengan identity conflict. Ketika kita mengatakan, saya adalah prokrastinator, kita menginternalisasi label ini sebagai bagian dari identitas kita. Setiap kali kita menunda, kita mengkonfirmasi identitas ini menciptakan loop yang sulit diputus. Neuroscience menunjukkan bahwa otak kita lebih termotivasi oleh konsistensi dengan self-image daripada oleh reward atau punishment eksternal. Understanding these deep roots helps us realize that beating procrastination isn't about finding the perfect planner app or time management hack. It's about rewiring our brain's response to discomfort, regulating our emotional state, and ultimately changing our relationship with ourselves and our work. Sekarang kita sampai pada solusi praktis. Berdasarkan penelitian dari para ahli seperti Dr. Piers Steel dan Dr.
Joseph Ferrari berikut adalah framework komprehensif untuk melawan prokrastinasi. Strategi kognitif, implementation intention, jangan hanya berencana based akan mengerjakan, tetapi tentukan exactly kapan dan di mana. Research menunjukkan spesifikasi. I will do X at Y time in Z place meningkatkan eksekusi hingga 300%. Cognitive reframing. Ubah naratif dari I have to menjadi I choose to untuk mengembalikan sense of agency. Fokus on process, not outcome. Berkomitmen pada proses 25 menit, Pomodoro, teknik. Tanpa tekanan harus menyelesaikan strategi perilaku. Pre-commitment devices buat konsekuensi eksternal seperti accountability partner atau financial commitment environment design. Kurangi friction untuk tugas penting dan increase friction untuk distraksi. Uninstall apps, gunakan website blockers. Temptation bundling, gabungkan tugas yang dihindari dengan aktivitas menyenangkan. Strategi emosional, self-compassion, penelitian doktor. Christine Neff menunjukkan bahwa memaafkan diri sendiri setelah prokrastinasi justru meningkatkan motivasi emotional regulation. Develop mindfulness untuk mengamati emosi tidak nyaman tanpa langsung bereaksi. Progress principle, rayakan small wins untuk membangun momentum positif. Advanced techniques, future self-visualization, bayangkan diri masa depan yang menanggung konsekuensi dari penundaan values alignment. Connect tasks dengan nilai-nilai personal yang lebih besar. Structured procrastination, manfaatkan kecenderungan menunda dengan memiliki multiple important tasks. Jadi, Lucifera, prokrastinasi bukanlah cacat karakter, tetapi pertarungan manusiawi antara bagian otak kita yang berbeda. Dengan memahami mekanisme di baliknya dan menerapkan strategi-strategi berbasis sains ini, kita dapat mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan produktivitas. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan konsistensi dan pemahaman yang tepat, kita dapat melatih otak kita untuk memilih apa yang penting dibanding apa yang mudah. Jika kalian merasa video ini valuable, bantu kami dengan cara like, share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan, dan subscribe ke channel Lucifera. Karena setiap minggu kami membahas topik-topik psikologi dan produktivitas dengan kedalaman seperti ini. Komen di bawah tentang strategi apa yang paling cocok untuk kalian, atau ceritakan pengalaman kalian melawan prokrastinasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, yang paling penting adalah memulai. Bahkan dengan langkah kecil sekalipun. Terima kasih sudah menonton.